Selamat siang saudara-saudara semua, saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di ibadah Common Church for Common People. Dan izinkan saya menyapa, welcome to Common Church buat Bapak Ibu saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama kami tempat ini. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita juga tidak akan dibiarkan apa adanya. So jika ini pertama kali saudara-saudara beribadah bersama dengan kami, jangan setelah ibadah ini jangan pulang dulu karena kalian bisa menikmati free coffee, free latte, atau free coklat atau ice coklat. Ada gak sih ice coklat? Ada ya, yang kalian bisa pesan dan sambil kita bisa berbincang dan berkenalan. So welcome to Common Church and welcome back buat saudara-saudari semua yang sudah rutin beribadah tempat ini. Baik, siang ini saudara-saudara, kita akan memulai sebuah khotbah berseri baru yang akan kita renungkan selama 2 bulan ke depan ya. Tema besar yang akan kita renungkan bersama adalah The Beauty of Gospel Community, keindahan komunitas Injil. Nah, selama bulan Juni dan bulan Juli ini kita akan belajar esensi dari sebuah komunitas dalam perjalanan iman orang percaya. Ya. Dan secara umum bukankah setiap manusia itu mendambakan sebuah komunitas? Ya. Gak peduli bagaimana kepribadian saudara, entah kalian introvert, super introvert, extrovert, super extrovert, mudah beradaptasi, atau canggung secara sosial. Ya. No matter what, faktanya sesuatu di dalam jiwa kita ini mendambakan sebuah hubungan yang bermakna dengan manusia lain. Nah, pernahkah saudara bertanya, dari mana sih keinginan ini berasal? Kerinduan ini, dari mana sih? Kayak kita ini wired untuk kita ini merindukan sebuah hubungan yang bermakna dengan manusia lain. Nah, Alkitab punya jawabannya terhadap pertanyaan itu. Alkitab menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah karena kita manusia, kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kalau saudara ingat tiap minggu pertama kita mengumandangkan pengakuan iman rasuli. Dan salah satu doktrin utama dalam iman Kristen adalah doktrin Tritunggal. Kita menyembah satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sebelum dunia diciptakan, Allah Tritunggal ini adalah Allah yang sudah ada dalam persekutuan yang sempurna, penuh kasih dan harmonis di dalam dirinya sendiri. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan saudara dan saya ini bukanlah Allah yang menciptakan kita karena dia itu adalah sosok yang kesepian. Allah kita bukan sosok yang kesepian, dia sudah sempurna di dalam keharmonisannya, dalam Allah ketritunggalannya itu. Jadi Allah yang menciptakan kita bukanlah dia menciptakan karena dia Allah yang sendirian dan butuh ditemani. Ya. Mungkin itu saudara-saudara yang single dan jomblo. Sorry. Tapi bukan, Allah kita tidak seperti itu. Allah kita sempurna di dalam keharmonisannya, dalam ketritunggalannya itu. Karena itu ketika Allah berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka manusia diciptakan menurut gambar Allah untuk mencerminkan rupanya, dan itulah sebabnya kerinduan kita akan persekutuan itu terasa begitu dalam dan mendasar. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang memang Allah pada hakikatnya itu Allah yang berkomunitas. Mungkin dari sini saudara kemudian berpikir dan muncul pertanyaan, oke, Pastor, jika memang demikian, jika komunitas yang mendalam adalah sesuatu yang kita semua inginkan, jika itu adalah bagian dari diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu apa yang menghalangi kita untuk membangun hubungan yang dalam, tulus dan bermakna? Dan apakah masih ada perwujudan komunitas yang memang serupa dan segambar dengan Allah di dunia saat ini? Nah, jika itu yang menjadi pertanyaan saudara harus datang tiap minggu selama 2 bulan ini. Ya, karena itulah yang akan kita renungkan di dalam khotbah berseri The Beauty of Gospel Community. Amin. Ternyata promosi, bukan. Ini adalah anjuran untuk kita rutin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan merenungkan bahwa ternyata sepanjang 2 bulan ini, bahwa ternyata halangan-halangan terbesar dalam komunitas itu adalah sebenarnya hal-hal yang paling kita dambakan untuk kita dapatkan dalam sebuah relasi.
Saya ulangi, halangan-halangan terbesar dalam kita ini ingin berkomunitas, kita mendambakan komunitas, tapi halangan-halangan terbesar yang terjadi dalam itu sebenarnya itu adalah hal yang paling kita dambakan untuk kita dapatkan dalam sebuah relasi. Ya. Dan saya percaya bahwa hanya melalui Injil kita ini dipulihkan untuk dapat hidup dalam persekutuan yang sehat dan sesama. Dengan sesama. Dan hanya di dalam komunitas yang berpusat pada Injil, kita ini mengecap keindahan sebuah persekutuan atau komunitas yang sejati. Nah, siang ini kita akan merenungkan halangan terbesar sekaligus juga dambaan utama setiap kita manusia atas sebuah relasi. Yaitu apa sih? Keaslian, otentik. Maka judul khotbah siang ini adalah The Beauty of Gospel. Yang pertama adalah otentik. Katakan otentik. Bukan kebetulan hashtag Common Church kan diterima apa adanya. Banyak yang suka frase ini. Karena memang, kenapa? Karena kita merindukan untuk mengenal orang lain dan dikenal oleh orang lain apa adanya. Benar? Kita menghargai relasi yang memungkinkan kita untuk bisa benar-benar menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita apa adanya. Atau bahasa gampangnya ya otentik itu. Benar? Tetapi saudara, meskipun kita menyukai gagasan hashtag diterima apa adanya, otentik, kenyataannya jujur, menjadi pribadi yang benar-benar terbuka apa adanya bukanlah hal yang mudah. Bahkan mungkin kata yang tepat menakutkan. Benar? Kita semua memiliki bagian-bagian, kenapa? Karena kita semua punya bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Mungkin itu masa lalu, mungkin itu pergumulan kita sekarang, mungkin itu dosa yang kita masih terikat olehnya, kegagalan masa lalu, kegagalan masa sekarang mungkin, atau luka yang masih kita bawa sampai saat ini. Kita takut jika orang lain mengetahui semuanya tentang kita, mereka gak lagi mau menerima dan menghargai kita. Seperti kalau mereka tidak mengetahuinya. Halo? Akibatnya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Kita ahli untuk hidup di balik topeng. Kita mencoba menjalani kehidupan palsu yang sebaik mungkin. Dengan kata lain kita mempromosikan kehidupan otentik dengan mulut kita. Tapi jauh di lubuk hati kita. Kita merasa gak aman, kita takut ditolak. Jika orang lain benar-benar mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi saya punya problem dengan kehidupan yang seperti itu. Kenapa? Karena hidup seperti itu gak pernah memuaskan. Tahu saudara kenapa? Karena setiap manusia memiliki keinginan yang mendalam untuk dicintai dan diterima seutuhnya. Kita gak akan pernah puas kalau kita itu dicintai karena topeng yang kita kenakan atau citra yang kita bangun. Ya. Tapi kita ingin dicintai, diterima sepenuhnya karena siapa diri kita sebenarnya. Dan disinilah muncul dilema. Disinilah kita terjebak, disinilah kita mengalami dilema besar dalam diri kita. Kita ingin hidup jujur, terbuka, otentik, agar dapat mengalami kasih penerimaan yang sejati. Tapi di saat yang sama, kita takut untuk kita terbuka, karena khawatir kasih dan penerimaan itu gak akan pernah kita dapatkan. Dan selama dilema ini belum terselesaikan, akan sulit bagi kita untuk membangun hubungan yang otentik satu sama lain. So, apa solusinya? Dari dimana? Saya percaya solusi utama dan terutama bukanlah kita perlu belajar mengenal diri kita lebih baik lagi. Kita perlu mempelajari berbagai macam cara untuk memotivasi diri untuk lebih pede menjadi apa adanya. Mungkin kamu gak pede karena kamu gak bisa otentik karena kamu kurang pede. Makanya kita belajar banyak cara untuk menemukan apa kebaikan dalam kehidupanku. Sehingga aku mungkin lebih bisa otentik. Atau juga kita menambah banyak pengetahuan tentang karakter-karakter manusia sehingga lebih tahu bagaimana menyikapi berbagai macam karakter manusia. Saya percaya mungkin pengetahuan psikologis dan ini akan sangat-sangat membantu. Tetapi solusi dilema ini didapatkan ketika kita, ini yang saya yakin dan percaya, ketika kita semakin mengenal Allah yang menciptakan kita. Atau lebih tepatnya semakin kita mengerti bagaimana kita ini dikenal oleh Allah. Maka be authentic. Menjadi otentik itu bukanlah hanya sebuah konsep yang indah atau konsep yang idealis, tetapi adalah kebenaran yang dapat dihidupi oleh kita semua yang di dalam Kristus. Amin. Dan itulah yang akan kita renungkan bahwa hal ini bisa terjadi. Nah, saya akan
ajak kita semua untuk mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 139. Mazmur 139, kalau kalian punya Alkitab bisa kalian buka. Ini adalah Mazmur Daud, dan dalam Mazmur ini Daud memperkenalkan kepada kita Allah yang mengenal diri Daud secara sempurna. Allah mengenal seluruh hidup Daud. Allah mengenal masa lalunya, mengenal keadaannya saat itu, bahkan masa depannya. Allah mengetahui setiap pikiran, keinginan, motivasi, dan rencana yang ada dalam diri Daud. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Tapi yang menakjubkan, meskipun Allah mengetahui segala sesuatu tentang Daud, Allah itu mengasihi dan menerima Daud. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Itulah pertanyaan yang akan dijawab oleh Mazmur ini. Dan doa saya agar ini juga menjadi jawaban bagi saudara-saudara semua. Semua siang ini yang merindukan penerimaan yang tulus dan sejati itu. Saya punya 3 poin untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Allah Maha Tahu. Poin yang kedua, Allah Maha Hadir. Dan yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Ya, kita mulai dari yang pertama, Allah Maha Tahu. Kalau kalian buka Mazmur 139 ayat 1-6, saya akan bacakan buat saudara. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini Mazmur Daud yang sangat indah ya. Mungkin kita sambil membahas Mazmur ini nanti kalian akan membaca ayat-ayat yang sering kita dengar. Ini muncul dari Mazmur ini. Nah, Daud seakan memahami sesuatu yang sangat penting yang seharusnya juga kita pahami dan percaya. Apa itu? Bahwa gagasan yang salah tentang Allah itu pasti akan mengarah pada gagasan yang salah tentang diri kita sendiri. Dengan kata lain, jika pengenalan kita akan Allah keliru, maka pemahaman kita tentang diri kita juga akan keliru. Kita akan berakhir dengan memahami dan mempercayai identitas yang keliru tentang diri kita sendiri. Dan hal pertama yang Daud ceritakan kepada kita tentang Allah adalah Allah itu menyelidiki dan mengenal Daud. Tahu saudara-saudara? Di ayat yang ke-1 itu Tuhan menyelidiki dan mengenal Daud. Dan tahukah saudara, Tuhan yang sama yang mengenal Daud adalah Tuhan yang sama yang mengenal saudara dan saya saat ini. Sederhananya, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dan inilah yang disampaikan Daud dalam Mazmur 139. Ada 4 kali bentuk kata mengenal, to know. Allah mengenal Daud yang muncul sepanjang ayat 1-6. Yang menggambarkan pengenalan Tuhan atas kita. Apa saja yang Tuhan kenal atas kita? Yang pertama, Dia mengenal hati kita. Pengetahuan Tuhan itu sangat mendalam dan akurat. Ibarat hati dan jiwa kita itu kayak kita ini dimasuk. Tuhan itu melihatnya dalam X-ray. Kalian pernah masuk laboratorium kalau patah tulang X-ray kayak tembus. Bisa tahu sampai ke dalam hati. Ke dalam-dalamannya itu loh. Nah, kita ini hati dan jiwa kita tersingkap dengan jelas di hadapan X-ray Tuhan. Menyingkapkan dengan jelas tentang siapa kalian dan saya sebenarnya. Charles Spurgeon menulis, Tuhan mengenal kita sepenuhnya, seolah-olah Dia telah memeriksa kita secara sesama dan telah menyelidiki sudut-sudut rahasia keberadaan kita. Tuhan mengenal hati kita. Yang kedua, di ayat 2 dan 3, Tuhan mengenal tindakan kita. Dan jika kita memperhatikan uraian yang diberikan Daud di ayat 2-3 ini, Tuhan mengetahui setiap detail tentang Daud. Dia tahu kapan Daud duduk, kapan dia berdiri. Bahkan Tuhan tahu semua pikiran Daud sebelum Daud bahkan melakukannya. Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukan Daud. Dan apa pengenalan Tuhan akan Daud itu sama dengan pengenalan Tuhan akan kita saat ini. Yang ketiga, Dia mengenal hati kita, Dia mengenal tindakan kita. Dan yang ketiga, Dia mengenal perkataan kita. Ayat 4 berkata, Tuhan mengetahui setiap perkataan yang keluar dari mulut Daud. Bahkan sebelum Daud mengucapkannya, Allah sudah mengetahuinya. Dan ini artinya terkadang kita mengucapkan sesuatu yang secara spontan tanpa berpikir. Ada kalanya kita mengatakan hal yang kemudian kita sesali. Atau bahkan tidak pernah kita bayangkan akan kita katakan. Tapi tidak ada satupun dari hal itu yang mengejutkan Tuhan.
Sebelum kata-kata itu terucap, Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan mengenalnya. Bahkan ketika kata-kata itu masih ada dalam pikiran kita, belum sampai terucap di lidah, Tuhan sudah mengetahui apa yang akan kita katakan. Yang keempat, Allah mengetahui kehidupan kita. Ayat 5 mengatakan, dari belakang dan dari depan engkau, Allah mengurung aku, kata Daud. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Daud seakan mengatakan, Tuhan mengetahui seluruh perjalanan hidupku. Dia mengurungku dari belakang dan depan, yang artinya enggak ada satupun ruang aku dapat menghindar dari kemahatauan Allah tentang dirinya. Ya, saya setuju dengan kesimpulan tentang Allah Maha Tahu, kemahatauan Allah yang ditulis oleh A.W. Tozer dalam bukunya The Knowledge of the Holy. Tozer mengatakan, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan sempurna, tidak ada satupun hal yang lebih atau kurang diketahui oleh Allah. Dia nggak pernah terkejut, tidak pernah takjub. Dia nggak pernah bertanya-tanya tentang apapun, dan sebenarnya nggak ada informasi baru yang perlu dipelajari oleh Allah tentang kalian dan saya. Oke, Allah Maha Tahu, sebegitu Maha Taunya. So what's the problem, Pastor? Apa masalahnya? Masalahnya ini loh. Masalahnya jika Allah kita adalah benar seperti yang digambarkan ayat 1-6 oleh Mazmur Daud ini, artinya apa? Allah juga mengetahui semua hal yang berusaha Anda dan saya sembunyikan. Pikiran, motivasi, kegagalan, dosa, rahasia-rahasia yang tidak ingin diketahui semua orang lain, semuanya Allah tahu. Kita mungkin berusaha menguburnya sedalam mungkin agar gak terlihat, gak ketahuan oleh siapapun. Tapi gak ada tempat yang cukup dalam untuk menyembunyikan dari Allah kita yang Maha Tahu. Dia melihat semuanya, dia mengetahui semuanya. Gak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dan apa respon Daud atas kemahatauan Allah ini? Ayat ke-6, Daud menulisnya begini, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu ajaib Allah yang Maha Tahu itu. Ya. Gak sanggup, terlalu tinggi, gak sanggup aku mencapainya. Nah, perhatikan kata ajaib. Kata ajaib inilah kata Ibrani yang menarik karena kata itu dapat digunakan dalam konotasi positif atau negatif. Ya. Contoh apa maksudnya? Contoh kalau bahasa Indonesia perfeksionis. Nah, itu bisa kita maknai positif. Kalau positif berarti orang itu perfeksionis, orang itu mengutamakan kekualitas atau mengutamakan ketelitian. Tapi juga bisa kita maknai perfeksionis dengan negatif. Orang itu perfeksionis. Orang artinya apa? Terlalu menuntut, nggak pernah puas. Benar? Nah, kata ajaib di sini juga dapat dimaknai positif dan negatif. Dimaknai positif bahwa Daud mengatakan kemahatauan Allah tentang dirinya itu terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu luas bagi pikirannya yang terbatas, dan Daud terkagum-kagum oleh Allah yang begitu Maha Tahu itu. Tapi juga ada makna negatifnya, yaitu kata ajaib ini digunakan dalam konotasi negatif. Jadi apa yang dikatakan Daud adalah bahwa ajaib ini dia ketakutan oleh kemahatauan Allah tentang dirinya. Seakan-akan ini kemahatauan Allah terlalu berat untuk dia terima sebagai fakta. Dan saya percaya jika kita membaca ayat-ayat berikut, tampaknya konotasi negatif inilah yang dimaknai oleh Daud dalam Mazmur 139. Oleh sebab itu Daud ingin melarikan diri dari kemahatauan Allah itu. Mengapa dia ingin melarikan diri? Alasan yang sama mengapa kita nggak ingin orang lain mengetahui semua hal tentang kita. Saya kasih ilustrasi ya. Bayangkan hari Minggu ini ketika saudara masuk ke gereja ini, ada pengumuman bahwa layar TV besar di depan ini akan menampilkan riwayat pikiran setiap orang yang hadir di sini selama 24 jam terakhir. Dari Sabtu kemarin sampai Sabtu jam berapa ini? 11.20 sampai hari Minggu 11.20 ini. TV ini akan menampilkan riwayat yang ada di pikiran kita, saudara, selama 24 jam terakhir. Bukan riwayat pencarian internet, tapi semua pikiran yang lewat di benak saudara. Ya. Mungkin pernah lewat kecemburuan, kemarahan, kesombongan, ketakutan, iri hati, mungkin ada fantasi dosa, motivasi tersembunyi di balik perbuatan-perbuatan saudara. Muncul di sini, random. Ya, wah, mengerikan. Langsung muncul semua, lalu muncul di sana nama saudara. Saya yakin jika itu yang terjadi, yang namanya muncul, saudara sendiri itu nggak akan tahan melihat isi pikiran saudara sendiri. Terlebih orang lain. Ya. Dan semua pasti akan segera
keluar dari ruangan ini, kabur, buyar. Ya. Dan sama, kalau misalkan di sini ada TV yang menampilkan isi pikiran saya, mungkin kalian juga akan keluar. Gak ada yang mau mendengarkan. Kita mungkin masih rela orang lain lihat foto-foto jadul kita. Mungkin foto-foto masa alay, masa remaja kita. Ya. Atau bahkan mungkin kita masih rela untuk orang lain tuh melihat isi rekening bank kita. Ya. Tapi satu pun dari kita pasti akan memproteksi baik-baik. Jangan sampai orang lain dapat melihat isi hati kita. Benar? Mengapa? Karena kita takut jika orang melihat diri kita yang sebenarnya. Mereka gak akan lagi dapat menerima kita apa adanya. Kita sangat takut dikenal. Kita gak punya nyali untuk menjadi otentik. Dan ini menciptakan dilema bagi kita. Di satu sisi tadi saya jelaskan. Kita ingin menjalani hidup yang otentik karena kita ingin dicintai dan diterima. Tapi di sisi satunya kita sangat takut bahwa jika kita dikenal apa adanya, maka gak ada yang akan mencintai dan menerima kita. Dan ini adalah masalah mendasar manusia. Inilah masalah yang dialami nenek moyang kita. Ya, siapa? Yang pertama Adam dan Hawa. Kalau kita trace back ke belakang, ini bisa kita pelajari bahwa ini karena waktu itu Adam dan Hawa yang diciptakan dengan kemuliaan Tuhan yang sudah menutupi mereka. Mereka dikatakan bahwa mereka telanjang tapi mereka nggak malu. Itu berarti mereka gambaran bahwa mereka itu menjalani kehidupan yang otentik. Dan mereka nggak merasa ada yang perlu menjadikan mereka malu akan hal itu. Nggak ada yang satu pun yang tersembunyi dari mereka. Mereka dikenal apa adanya dan mereka nggak malu. Tapi ketika kejadian 3, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka berdosa terhadap Tuhan. Mata mereka terbuka, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Tapi saat itu responnya berbeda. Dulu mereka nggak malu, sekarang mereka malu. Dan mungkin saudara tahu kisah selanjutannya. Kemudian mereka menjahit daun arah untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan tahukah itu gambaran bahwa sejak saat itulah kita terjebak menutupi rasa malu kita. Ya. Kita tahu ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Dan kita berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya. Kita menjahit daun-daun arah untuk menutupi rasa malu kita. Kita menutupi kelemahan, kegagalan, dan dosa kita agar orang lain tidak melihatnya. Sehingga mereka tidak menolak kita. Kita membangun, bahasa kita, citra diri agar tampak lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, selama kita terus hidup di balik citra diri yang kita bangun, kita gak akan pernah mengalami kasih dan penerimaan yang sejati itu, betul? Orang lain hanya mengenal versi diri kita yang kita tampilkan di depan orang. Bukan diri kita yang sebenarnya. Dan yang selama ini kita gak akan pernah benar-benar dicintai apa adanya. Akibatnya apa? Akibatnya kita gak akan mampu memiliki kehidupan yang tulus dengan orang lain di sekitar kita. Dan itu adalah sebuah masalah. Ya, kalian bisa lihat ada dilemanya di sini. Allah Maha Tahu. Mari kita lanjutkan dulu ke poin kedua. Poin yang singkat, Allah Maha Hadir. Ayat 7 dan 12. Daud menuliskan begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Wah, saya rasa bagian ini menegaskan bahwa Daud itu sedang membayangkan, kan dari konotasi atas ajaib itu dia takut ya, dia ingin melarikan diri. Dan dia membayangkan bagaimana jika ia mencoba melarikan diri di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tapi ia segera menyadari bahwa kayaknya usaha untuk lari itu pun akan sia-sia. Karena Daud menggunakan ungkapan Allah itu tinggi dan rendah, timur dan barat, gelap dan terang. Ia mengatakan bahwa jika ia naik ke surga, Tuhan ada di sana. Jika ia turun pergi ke Sheol, ke lembah orang mati, negeri kematian, Tuhan pun ada di sana. Dia mau kabur ke negeri yang paling timur, tempat matahari terbit, Tuhan ada di sana. Dia mau pergi ke barat, tempat laut Israel berada, Tuhan ada di sana. Bahkan Daud
berpikir bersembunyi dari Tuhan dalam kegelapan malam. Tapi ayat ke-12 berkata bahwa kegelapan bukanlah kegelapan bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan bahkan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti siang. Dengan kata lain Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dan tidak mungkin dihindari. Jadi saudara-saudara, saat ini dimanapun kita berada, Allah menyelidiki dan mengenal kita. Karena dia bukan hanya Allah yang maha tahu, tapi juga karena dia adalah Allah yang maha hadir. Gak ada tempat persembunyian dari Tuhan. Yang artinya Tuhan tidak hanya mengetahui dosa-dosa rahasia kita, tapi dia juga hadir ketika kita jatuh dalam dosa-dosa itu. Wah, ini dikatakan di sini. Tapi Daud masih melanjutkan lagi, seperti apa Allah yang mengenal dirinya secara sempurna. Poin yang ketiga, Allah maha tahu, Allah maha hadir, sekarang Allah maha kuasa. Mazmur 139, kita lanjutkan ayat 13-15. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wah. Di sini Daud menggambarkan bahwa Tuhan bukan hanya mengetahui segala sesuatu dan Tuhan itu hadir di mana-mana, tapi dia juga Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah kita bukanlah penonton yang mengamati kehidupan kita dari jauh. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terlibat secara aktif dalam karya ciptaannya. Bahkan dia bekerja menurut tujuannya yang sempurna. Jadi gak ada yang terjadi secara kebetulan di luar kendali Allah kita. Daud menggambarkan di ayat 13 dan 15 ini karya Tuhan seperti seorang pengrajin yang sedang merajut. Saya ingat mama saya suka merajut dulu ya. Dan saya yakin ketika mama saya merajut itu dia sudah tahu ketika merajut dia mau melakukan apa. Bukan merajut sambil pokoknya ditenun nanti terserahlah jarum ini dan kain benang ini akan membawaku kemana. No, dia punya yang namanya patron. Mengikuti mau membentuk apa. Dikatakan engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebuah gambaran bahwa Allah seorang perajut, ia merajut menenun kita dengan sebuah tujuan yang jelas. Ia tahu apa yang sedang dibuatnya. Dia tahu persis apa yang sedang dia kerjakan. Gak ada kesalahan, gak ada kebetulan, gak ada kecelakaan dalam rancangannya. Dan hal ini mencakup apa saja? Mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Karena yang ditenun oleh Allah menurut Mazmur Daud itu adalah kalian dan saya. Ini mencakup bahwa seluruh aspek kehidupan kita, latar belakang kita, keluarga, suku bangsa, penampilan fisik, kepribadian, kemampuan, minat, bakat, bahkan setiap detail yang membentuk diri kita. Tuhan yang menenunnya. Tuhan yang menciptakannya. Tuhan menciptakan dari sebuah tujuan. Artinya bisa kita simpulkan bahwa kita ini bukan hasil kebetulan atau sebuah kesalahan. Kita ini adalah karya Tuhan yang dirancang dengan tujuan. Yang percaya bisa katakan amin. Mungkin ada orang yang merasa kehadiran kalian di dunia ini tidak direncanakan atau bahkan tidak diinginkan. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa enggak ada seorang pun yang merupakan kecelakaan di mata Tuhan. Ingat ini. Bahkan ketika kita belum ada seorang pun yang melihat kita, Tuhan sudah melihat kita dan sedang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita, kata Mazmur ayat 13 tadi. Karena itu ketika kita menganggap diri kita sebagai sebuah kesalahan, pada dasarnya kita sedang meragukan hikmat dan kebaikan Sang Pencipta. Padahal Tuhan gak pernah melakukan kesalahan. Allah kita itu terlalu bijaksana, terlalu baik, terlalu penuh kasih untuk gagal dalam pekerjaannya. Amin. Kebenaran adalah bahwa setiap kita ini diciptakan secara ajaib dan menakjubkan oleh tangannya. Dan yang lebih menakjubkan, Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi dia juga telah menuliskan akhir hidup kita sejak awal. Mari kita lanjutkan ayat 16. Ayat 16 berkata, matamu, mata Allah yang maha tahu, Allah maha hadir itu, melihat selagi aku bakal anak, kata Daud. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Bahasa terjemahan
BMK, bahasa Indonesia masa kini, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Wow, saudara, ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada satupun momen dalam hidup kita yang berada di luar rencana Tuhan ternyata. Tuhan telah menuliskan, dikatakan, setiap hari dalam hidup kita dalam kitabnya. Bahkan sebelum kita menghirup nafas utama, sudah tertulis di dalam kitabnya Allah. Semua hari saudara sudah tertulis dalam kitabnya Allah. Dia bukan hanya mengetahui setiap lembar cerita kita, tapi Allah kita juga bekerja secara aktif menulis lembaran cerita kita. Dengan kata lain, saya mau katakan rahasia kelam kita pun, ya sekali lagi, tidak mengejutkan Tuhan, bahkan sedetik pun. Semuanya sudah tertulis di dalam kitabnya. Nah mungkin di sini saya mau ambil waktu untuk menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah yang digambarkan Mazmur ini ya. Karena saya tahu banyak orang termasuk orang Kristen merasa gak nyaman dengan gagasan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sampai dia sudah menuliskan semua dalam kitab. Ya. Salah satu alasannya adalah karena mungkin kita keberatan dengan Allah yang begitu maha kuasa ini. Karena kita terlalu sering melihat sosok otoritas yang berkuasa yang ada di dunia ini. Sering menggunakan kekuasaan yang begitu besar itu untuk hal-hal yang buruk. Menyalahgunakan kekuasaan. Kita melihat orang-orang yang memiliki kuasa menggunakan kekuatannya bukan untuk membantu, bukan untuk membangun, tetapi untuk apa? Dengan kekuasaan yang besar, penindasannya semakin besar, pengendaliannya semakin besar, mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri semakin besar. Karena itu bagi banyak orang gagasan tentang adanya seorang pribadi yang memiliki kuasa mutlak itu terdengar menakutkan. Gak heran jika banyak orang menolak kebenaran tentang Allah yang maha kuasa. Ada yang tetap, mungkin ada dua outcome-nya. Ada yang tetap percaya Allah, tapi mereka menciptakan gambaran tentang Allah yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Allah yang tidak terlalu menuntut dan bisa dikendalikan. Ada yang memilih untuk menolak keberadaan Allah sama sekali. Ya, karena Allah itu karena Allah maha kuasa, terlalu menakutkan. Ya. Tapi jika kita memikirnya dengan jujur, ya, kalau kita lihat ciptaan yang luar biasa ini, alam semesta yang begitu teratur ini pasti memiliki penguasa. Jika Allah adalah pencipta segala sesuatu, bukankah wajar jika Allah yang menciptakan segala sesuatu itu memiliki kuasa atas segala sesuatu? Sebab gak mungkin seorang menciptakan segala sesuatu tapi gak punya otoritas atas ciptaannya. Sebaliknya jika kita menolak adanya Tuhan yang maha kuasa, maka kita sebenarnya harus menerima bahwa alam semesta ini muncul begitu saja, tanpa tujuan dan tanpa perencanaan. Nah jika kita menerima konsep itu, maka artinya hidup kita ini juga sebenarnya hanyalah hasil dari rangkaian kecelakaan tanpa makna yang lebih besar. Tetapi kita tahu semuanya, kalau kita jujur, jauh di dalam hati kita tahu bahwa hidup kita ini punya tujuan. Bahwa keberadaan saudara dan saya, keberadaan kita di sini kita lebih dari sekedar sebuah kebetulan. Bukti kita ingin hidup kita berarti. Saya kasih contohnya langsung, aplikasinya langsung. Fakta bahwa kita ingin dikasihi, kita ingin diterima, kita ingin dihargai, fakta bahwa kita ini takut ditolak adalah karena kita percaya bahwa hidupmu, hidupku itu punya nilai. Bahwa hidupmu dan hidupku itu berarti at some point. Kerinduan untuk dikasih, diterima, dan dihargai sebenarnya menunjukkan bahwa kita memang diciptakan untuk hidup dengan tujuan dan sebuah makna. Jadi pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah ada pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan yang lebih tepat adalah pribadi seperti apakah dia itu? Pribadi seperti apakah Sang Allah yang Maha Kuasa itu? Nah, ayat selanjutnya memberitahu kita, ayat Daud ini memberitahu kita pribadi seperti apa Allah yang Maha Kuasa itu. Mari kita lanjut ke ayat 17. Daud menuliskan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah saya nggak mengerti
Perhatikan frasa betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Saya nggak ngerti kenapa LAI menerjemahkannya seperti ini, tapi kalau dari bahasa aslinya terjemahan bahasa Inggris lebih tepat menerjemahkannya. Dalam ESV ditulis ayat 17, How precious to me are your thoughts, oh God. Betapa berharganya ya, pikiranmu ya Allah. Kalau tadi di bagian awal Mazmur, Daud itu serasa ingin melarikan diri dari Allah karena kemahatauan dan kemahadiran Allah. Tapi sekarang di ayat 17, Daud memikirkan Allah yang maha tahu, masih Allah yang sama, Allah maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Ya bukannya mau lari, malah dia berkata, how precious to me are your thoughts. Kok begitu berharganya pikiran Allah yang begitu maha kuasa dan maha hadir nih. Sehingga ungkapan yang diutarakan Daud, how precious to me are your thoughts, oh God. Pikiran tentang Allah yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa. Sekarang kok gak lagi menakutkan Daud, tapi menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Apa yang terjadi sama Daud? Saudara, Mazmur 139 ini membawa kita mengenal siapa Allah sebenarnya. Ingat kembali dilema yang kita hadapi di awal yang tadi saya bilang apa? Kita ingin hidup dengan jujur dan apa adanya karena kita ingin dikasih dan diterima apa adanya. Benar? Tapi pada saat yang sama kita juga takut hidup kita terbuka karena khawatir jika orang-orang mengenal kita, mereka akan menolak kita dan gak mau menerima kita apa adanya. Kita terjebak dalam dilema ini. Karena itu ketika kita mendengar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, melihat setiap pikiran, motivasi, dan dosa yang tersembunyi, respon pertama kita ini lari. Tadi Chris di awal bilang kadang kita datang disuruh menghadap Tuhan, tapi kita bilang, tunggulah, aku masih kurang baik, tak perbaiki diri kita sendiri dulu. Baru aku datang beribadah. Kenapa? Karena ini. Kita tahu bahwa kalau ada seorang yang begitu mengetahui kita apa adanya, mereka pasti gak akan mau menerima kita. Kita pasti akan ditolak, dibuang, dipinggirkan. Kita cenderung menjauh, bersembunyi dan menghindari Allah. Tetapi, pernahkah kita berpikir bahwa kemahatauan Allah, kemahadiran Allah, dan kemahakuasaan Allah adalah kabar baik bagi kita. Dan bukan kabar buruk sebenarnya. Saya mau kita semua mengingat, tadi kan Daud dari ketakutan, sekarang dia kok bisa bilang how precious. Bagaimana? Kok apa yang terjadi sama Daud? Saya percaya bahwa ketika Daud menulis ini, dia mengingat kisah hidupnya sendiri. Ya. Ingat gak siapa Daud yang menulis Mazmur ini? Bagaimana kisah hidup Daud ini? Ya. Jika kita mau mengenal kisah Daud, jika kita tahu bahwa kita ingat kisah Daud, Daud ini bukan orang yang sempurna. Daud memang dipilih Allah jadi Raja Israel. Tapi Daud punya kisah hidup di mana dia pernah jatuh dalam dosa yang sangat serius. Dia memiliki dosa-dosa yang sangat serius. Ia bersinah dengan istri orang lain. Dia mengingini istri orang lain. Dia bersinah dengan istri orang lain. Kemudian dia berusaha menutupi aibnya. Membangun citra diri bahwa dia adalah raja yang baik dan adil. Dia menutupi aib kesalahannya itu dengan merencanakan hal yang jauh lebih mengerikan lagi. Dia merencanakan kematian suami wanita yang diambil dia. Selama hampir 1 tahun, apakah berhasil rencana Daud? Yes, berhasil. Selama hampir 1 tahun Daud mengira bahwa dosanya itu berhasil ia sembunyikan. Cover up, gak ada yang melihat, tidak ada yang protes, tidak ada konsekuensinya. Tapi suatu hari, Tuhan mengutus nabinya, namanya Nabi Nathan, untuk menjumpai Daud dan menegur Daud. Tepat menegur Daud atas dosa yang Daud lakukan itu. Dengan mengambil istri orang dan membunuh suami istri orang yang diambil itu. Tuhan menunjukkan kepada Daud bahwa tidak ada satupun dosa yang tersembunyi dari pandangan Allah. Saudara-saudara, kebenaran yang sama juga berlaku bagi kita. Bahwa Tuhan itu melihat dan mengetahui semua dosa yang berusaha kita sembunyikan. Dengerin saya, enggak ada rahasia yang dapat luput dari hadapannya. Karena Tuhan itu kudus dan adil, setiap dosa pasti harus dipertanggungjawabkan.
Itu sebabnya kita memiliki rasa gentar di hadapannya. Itu sebabnya kita cenderung ingin menjauh, bersembunyi dan menghindar dari Allah yang maha hadir, maha tahu dan maha kuasa ini. Tapi yang mengejutkan adalah di dalam Mazmur 139, Daud bukannya berlari dari Tuhan. Sebaliknya dia bersuka cita karena Tuhan itu mengenal dirinya seutuhnya. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat 18, saya tampilkan terjemahan ESV karena lebih sesuai terjemahan aslinya. Daud berkata, "If I would count them, they are more than sand. I awake and I'm still with you." Jika aku hitung lebih banyak dari pasir, apa yang dihitung Daud? Yang dihitung Daud adalah ayat 17 itu. Pikiran Allah yang begitu luas, begitu besar itu. Seperti pasir di lautan, di pantai, mohon maaf. Dan Daud berkata, jika aku hitung lebih banyak dari pasir, bila aku bangun masih juga aku bersama-sama dengan engkau. Engkau adalah Allah. Kemungkinan besar Daud tidak sedang berbicara tentang if I'm awake, bila aku bangun itu bangun dari tidur. Tapi Alkitab menggambarkan seringkali tidur dan bangun itu dipakai sebagai gambaran kematian dan kehidupan. Daud di sini sedang menyatakan keyakinan yang luar biasa, bahkan setelah kematian, Tuhan itu tetap menyertai dia. Seolah-olah dia berkata, aku punya Allah yang gak pernah meninggalkan aku. Aku gak dapat lari dari hadapan Allah itu. Dan dia juga tidak pernah meninggalkan aku. Dari awal hidupku sampai setelah kematianku, dia tetap bersama aku. Wow, pertanyaannya, bagaimana mungkin Daud memiliki keyakinan seperti ini? Bagaimana mungkin seorang yang dosanya begitu besar dapat tetap yakin bahwa Allah yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa itu tetap terus menyertai dia. He is awake and God yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu itu tetap bersama dengan dia, tidak meninggalkan dia. Jawabannya bukan karena Daud ketika ditegur Nathan, dia mengupayakan perubahan hidup yang benar-benar luar biasa. Bukan juga karena ia berhasil, kali ini menyembunyikan dosa-dosanya. Justru sebaliknya, karena Daud percaya bahwa Allah yang mengenal dirinya sepenuhnya juga adalah Allah yang berlimpah kasih setia dan selalu menyediakan pengampunan bagi orang yang bertobat. Wow. Dan memang itulah pribadi Allah kita. Pertanyaannya tadi kan, seperti apa sih pribadi Allah yang maha kuasa itu? Seperti ini loh. Perhatikan saudara-saudara, jika Daud dapat memiliki keyakinan seperti itu sebelum salib Kristus, betapa lebih besar lagi keyakinan yang harusnya dapat saudara dan saya miliki yang hidup setelah karya salib Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam Kristus dan karya salibnya, kita melihat bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa itu, yang mengetahui segala sesuatu tentang kita. Setiap dosa, setiap kegagalan, setiap rahasia yang paling gelap yang berusaha kita sembunyikan. Tapi Allah yang maha hadir dan maha tahu itu tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk menghukum dan menghancurkan kita meskipun kita layak. Tapi justru dia menggunakan kemahakuasaannya untuk menyelamatkan kita. Di salib kita melihat sesuatu yang luar biasa. Yesus, Panglima bala tentara sorga, ditinggalkan seorang diri supaya saudara dan saya itu diterima. Kita adalah orang-orang yang seharusnya ditinggalkan karena keberdosaan kita. Tetapi Yesus justru yang berseru di salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Kristus dan karya salibnya, kita melihat bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya menerima murka Allah. Tapi justru Yesuslah yang menanggungnya di kayu salib. Di salib, Yesus yang masuk ke dalam kegelapan, supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam terang. Di salib, Yesus yang ditelanjangi dan menanggung malu karena dosa. Supaya apa? Supaya kita dapat memakai jubah kebenaran Kristus dan kita tidak perlu malu lagi. Saudara, salib membuktikan bahwa kasih Allah kepada kita ini bukanlah kasih yang buta terhadap dosa kita, melainkan kasih yang rela menanggung harga dosa demi menyelamatkan kita. Dan disinilah dilema kita ini sebenarnya akhirnya
terpecahkan. Dengarkan saya. Kita takut dikenal karena kita takut ditolak. Kita berusaha menyembuhkan diri karena kita khawatir jika orang melihat diri kita sebenarnya, mereka gak akan pernah dapat menerima kita lagi. Yes, manusia yes. Tapi di salib Allah menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui yang terburuk tentang kita. Tapi dia tetap memilih untuk mengasihi kita. Tidak ada rahasia yang mengejutkannya. Tidak ada dosa yang baru dia temukan. Dia sudah mengetahui semuanya. Namun, Kristus tetap pergi, naik ke Bukit Golgota. Mati di kayu salib. Untuk kalian dan saya yang dia sudah tahu semuanya. Artinya, bukankah harusnya kita nggak perlu lagi harus hidup di balik topeng? Kita nggak perlu terus membangun citra diri untuk mendapatkan penerimaan. Karena identitas kita tidak lagi bergantung seberapa baik kita terlihat di hadapan orang lain. Seharusnya identitas kita ini seharusnya berdiri di atas fakta bahwa kita telah diterima oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Wow. Amin. Tim Keller merangkumnya dengan sangat indah, dikatakannya, to be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. Dikasihi tanpa benar-benar dikenal memang terasa menyenangkan. Tapi itu kita tahu itu semu, superficial, dangkal. Tapi kalau kita dikenal apa adanya, tapi nggak dikasihi, itulah ketakutan terbesar kita. Tapi ketika kita dikenal seutuhnya dan tetap sepenuhnya dikasihi, itulah pengalaman yang paling mendekati kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu kasih itu terdisplay melalui karya Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya saudara-saudara, Injil adalah satu-satunya dasar bagi kehidupan yang otentik. Hanya Injil yang memberi kita keberanian untuk berkata, inilah aku apa adanya, tanpa dihancurkan oleh rasa malu dan tanpa hidup dalam ketakutan akan penolakan. Sebab di dalam Kristus kita sudah memiliki apa yang paling kita dambakan. Yaitu apa? Kita dikenal seutuhnya, namun kita tetap dikasihi sepenuhnya. Bisa beri kemuliaan kepada Kristus yang mengenal kita seutuhnya, tapi dia mengasihi kita sepenuhnya. Inilah kabar baik Injil yang membebaskan itu, saudara-saudara. Sehingga implikasinya apa? Karena kita sudah diterima oleh Allah dalam Kristus, kita gak perlu lagi menyembunyikan kegagalan dan kelemahan kita. Injil merendahkan hati kita untuk mengetahui bahwa kita memang punya banyak masalah di dalam diri kita. Dan masih banyak yang perlu kita selesaikan. We are work in progress. Ya. Makanya Daud menutup Mazmur 139 dengan berkata di ayat 23 dan 24. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Membaca ayat ini ada dua respon kan. Kita berpikir, loh jangan, aku takut mengucapkan ini. Kalau Allah menyelidiki aku, kalau Allah mengenal hatiku, menguji aku, kenal pikiranku, pasti ditolak. Tetapi kali ini Daud mengatakan ini. Bukan karena dia takut ditolak. Tapi karena dia tahu bahwa Allah yang sudah mengenal dia seutuhnya adalah Allah yang mengasihi dia sepenuhnya. Ya. Daud bahkan memohon untuk Allah memeriksa hatinya secara menyeluruh. Dan Daud meminta Allah untuk tetap menuntunnya di jalan yang benar. Dan tahukah saudara bagaimana cara Allah menjawab permohonan Daud ini? Kalau konteks saat ini, yaitu melalui orang-orang. Lihat kanan kiri di sebelah saudara. Allah menjawab pertanyaan permohonan Daud ini. Selidiki aku, kenalah aku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Melalui apa? Melalui orang-orang Kristen di komunitas kita. Itulah mengapa kita sangat membutuhkan satu sama lain dalam perjalanan iman Kristen kita. Ya. Karena apa? Allah menyelamatkan kita secara pribadi.
tetapi Allah menumbuhkan kita melalui komunitas Injil. And that is the beauty of gospel community. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah saya butuh komunitas, tapi apakah Anda dan saya bersedia dikenal di dalam komunitas Injil. Karena hanya ketika kita bersungguh-sungguh percaya bahwa kita telah dikenal sepenuhnya dan dikasihi sepenuhnya oleh Kristus, kita akan memiliki keberanian untuk membuka hidup kita kepada sesama. Dan di sanalah Allah bekerja dengan Dia menegur, menghibur, memulihkan dan mengubahkan kita melalui tubuh Kristus itu loh. Ya. Dan di sanalah kita menikmati keindahan komunitas Injil. Bukan karena isinya adalah orang-orang yang sempurna, tapi justru karena isinya adalah orang-orang berdosa, tapi yang tahu mereka telah dikasihi oleh Kristus. Dan sama-sama mau berjalan bersama, bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang just come and go, tapi benar-benar kita diselamatkan secara pribadi, tapi juga kita tahu bahwa kita ini perlu bertumbuh, dan pertumbuhan dalam Tuhan itu terjadi melalui komunitas yang sejati, yaitu komunitas Injil. Amin. Mari, saya undang kita bangkit berdiri. Ini kan lagu ini, bahwa kita gak akan pernah jadi otentik kalau kita gak mengenal Allah, atau kita tidak dikenal oleh Allah. Ya. Dan biar lagu ini menjadi kerinduan kita. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu. Dan biarlah kami percaya bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah maha kuasa itu bukanlah berita yang menakutkan bagi kami, tapi justru adalah kabar baik bahwa kami telah dikenal seutuhnya, namun kami juga dikasihi sepenuhnya.